Halo, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat, Tuhan selalu memberkati Anda. Pagi ini saya akan mengambil bagian dalam sakramen perkawinan antara Aldi dan Erika, anak dari Agus Suleman, Yayang, dan Meiwa. Bu Agus, anak yang kedua, akan dilaksanakan di Gereja Bintaran, Yogyakarta. Gereja yang sangat klasik, peninggalan Belanda, dibuat tahun 1934 dan menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nanti saya terangkan kalau sudah sampai di tempat itu. Ini saya sedang keluar kampung tadi malam supaya tidak terlalu buru-buru. Saya tidur di Jogja. Masih ada waktu 1 jam seperempat untuk sampai ke Bintaran untuk aneka persiapan. Dan saya selalu memastikan kalau itu mungkin untuk datang agak ada waktu antara saya datang dan dimulai upacaranya jam 10, supaya pihak keluarga dan penyelenggara tenang. Tadi malam saya sudah memastikan bahwa saya sudah ada di Jogja dan nanti jam 9:30 saya sudah sampai di tempat. Oke, kita ikuti perjalanan hari ini. Banyak bis-bis wisata, bukan hanya saat libur sekolah, saben weekend di Jogja ini aja sudah keluar dari Jogja ini di Pakem. Mereka akan pergi mungkin ke Kaliurang karena terus menerus tempat wisata baru muncul di Jogja. Saya sendiri sekali lagi sangat enak dengan keramaian yang seperti ini. Dan tinggal di Wonogiri, berkarya di Wonogiri, tanah yang sangat luas, perjalanan-perjalanan jauh, keramah tamahan umat, dan kerinduan mereka untuk mengimani Tuhan Yesus secara luar biasa, membuat saya enjoy di sana daripada di tempat kelahiran saya ini. Walaupun demikian, ini adalah tempat yang tetap membawa kerinduan, bukan untuk ditinggali, tetapi untuk dijenguk. Dan memang banyak urusan, juga urusan gereja, rapat-rapat, jatuhnya juga di sekitar Jogja. Depan ini adalah gereja Pakem, yang di dalamnya juga ada wisata rohani Sumur Kitiran Mas. Jadi di dalam gereja itu muncul mata air yang kemudian dimaknai secara rohani untuk kesegaran hidup air itu. Dulu yang mempromosikan dan merintis Sumur Kitiran Mas atau Sumur Kitiran Kencana itu adalah Romo GP Sindunata SC. Waktu itu beliau jadi pastor paroki di Pakem. Begitu. Ini adalah Jalan Kaliurang. Kita turun ke tengah kota Bintaran sekitar titik 0. Memang di titik 0 itu setidaknya saya melihat ada 3 gereja Katolik. Satu yang dekat sekali dengan pusat kota di titik 0 itu adalah gereja Kidologi. Di sana 5-3 tahun lalu, 2 tahun saya tinggal bersama dan berkarya sebagai pastor paroki. Sebelahnya gereja Kidologi, tepatnya wetannya, dibatasi oleh Kali Code yang
antara dua gereja ini hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Jadi bahkan antar lonceng, kalau gitu loji itu ada loncengnya, kebetulan tidak ada, itu pasti bersaut-sautan kalau malaikat Tuhan. Itu adalah gereja Bintaran. Sekali lagi, gereja Bintaran itu menjadi gereja anak dari Kidoloji. Sejarahnya sangat lucu. Lucunya begini, Kidoloji itu awalnya adalah gereja yang didirikan untuk para warga Belanda dan keturunan Belanda. Maka dibuatlah gereja di tengah kota, gereja Santo Fransiskus Xaverius Kidoloji. Tetapi sebelum kemerdekaan sudah banyak orang Jawa, orang pribumi yang ingin menjadi Katolik dan kemudian ikut misa di Kidoloji. Maka kemudian pasti karena pertumbuhan yang besar, tapi juga nggak nyaman lagi mungkin, ini bisa tafsiran yang keliru, orang-orang itu kemudian, atau Belanda kemudian mengambil keputusan untuk memisahkan antara orang Belanda dan keturunan dan orang Jawa juga dalam ibadah. Maka dibuatlah gereja untuk pribumi yang letaknya hanya adu tritisan. Jadi ada dua gereja di satu halaman, kanan kiri begitu kan. Yang satu untuk Belanda, yang satu untuk orang pribumi. Bayangkan itu. Mungkin kalau sekarang disebut rasial ya, atau diskriminatif, tapi itu terjadi. Dan gedung gereja yang dulu untuk pribumi itu masih sekarang jadi aula paroki Kidoloji. Oke. Kemudian dirasa pentingnya membuat gereja tersendiri, terpisah dari gereja orang-orang Belanda tadi. Maka dibuatlah gereja yang tadinya hanya adu tritisan, adu teras, sekarang dibuat agak jauh di seberang Kali Code, Wetan Code. Jaraknya ya tetap 200 meter dari gereja Kidoloji, atau ya 250-300, sangat dekat pokoknya, hanya keletan kali. Nah, berdirilah gereja megah Bintaran, gereja untuk orang Jawa, tetapi bangunannya sungguh Belanda banget. Dan sampai hari ini tetap dilestarikan. Bahkan ketika gempa dulu, saya jadi pastor paroki di situ dan harus merenovasi, kami belajar tentang heritage, tentang cagar budaya, supaya ketika kami nanti menyusunnya lagi karena gereja kena gempa, tetap dalam kaidah-kaidah cagar budaya. Dan sekarang sudah jadi baik gereja maupun aulanya tentu saja, karena dibangun direnovasi tahun 2007 sesudah gempa 2006. Dibantu oleh banyak pihak, terima kasih untuk itu. Dan sekarang gereja Bintaran bisa menjadi ikon gereja tua zaman Belanda di Jogja. Di samping juga beberapa gereja lain yang juga jadi ikon. Kita segera memasuki area Bintaran. Itu depan ada tulisan Bintaran di tugu itu. Klasik sekali ya. Bangunannya juga klasik. Kita ke kiri. Dan kemudian kita akan melihat gereja Bintaran yang saya ceritakan sebagai gereja peninggalan zaman Belanda, dibuat 1934 dengan arsitektur Belanda tetapi untuk orang-orang Jawa. Ingat sejarahnya, banyak baptisan Jawa, dan padahal gereja Kidoloji untuk orang-orang Belanda dan keturunannya. Nah ini nih, bagus sekali kan, itu gerejanya. Nah asik banget ya. Nah kita cari parkir. Kita sedang cari parkir. Nek romone dikai prioritas, Mas, yo. Karena memang kan yang penunggu gereja, jadi langsung diminta ke belakang tadi oleh ini bangunan-bangunan renovasi
zaman saya dulu. Jadi look like Belanda gitu kan. Halo Bu, halo Bu Endah, ya. Ye, monggo. Oke. Halo An, ya. Madep, oh ngilen nggih. Oke. Ini saya merekamnya dengan acak. Hoi. Dengan acak. Tetapi lihatlah lingkungan. Hei. Yuk. Wah. Anaknya gede. Wah, Jan. Yo saya jadi labrak. Iya kan? Bagus banget kan gereja anunya, bangunannya. Ini renovasi waktu gempa. Saya kebetulan waktu itu di sini, berkarya di sini, dan lihat aku ingin memamerkan pasturannya pun yang baru. Itu dibikin seperti heritage. Lihat. Jendela-jendelanya memang kita bikin seperti kuno supaya menyesuaikan. Tuh heritage banget nih. Tuh. Ya kan? Jadi asik banget. Tuh, ini atapnya itu bangunan itu tinggalan Belanda tapi sudah direnovasi jadi atap baja dan seterusnya. Kita akan merayakan Ekaristi pernikahan di gereja samping aula ini. Karena kompleks gereja ini adalah heritage, maka foto-fotonya yang dipasang, halo. Oh iya, foto-fotonya yang dipasang juga foto-foto heritage. Kehangatan suasana antara Monsinyur Sugio Pranoto, I.R. Soekarno, Mr. Geis, dan juga I.J. Kasimo dalam suatu acara. Keren banget kan? Dan ini adalah tuh kompleks pasturan. Ini adalah bagian aula. Besar aulanya ini. Ini belum gerejanya ini. Ini bangunan Belanda, tetapi kemudian sekali lagi kita renovasi tahun 2007. Nih, gerejanya ada di sana, nanti kita akan ke sana. Yuk kita ke sana sekarang. Ini tegelnya itu masih tegel kuno loh. Tegelnya itu tegel kuno dan tidak kita ubah waktu renovasi. Dan ini adalah sakristinya, tempat perayaan Ekaristi disiapkan, dan sakristi itu juga tempat menyimpan benda-benda suci untuk Ekaristi. Mari kita lihat, ada brankas yang sejak zaman Belanda, dan brankas itu dari besi, tidak berbunyi sama sekali dan susah membukanya, harus pakai rumus. Nah, brankas ini menjadi penting pada waktu itu, dan setiap gereja tua ada sungguh-sungguh brankas untuk menyimpan aneka alat-alat misa yang kita hormati karena berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Maka bukan soal dicuri karena berharga secara nominal juga pasti sangat berharga karena piala-piala itu dari emas. Tetapi lebih dari itu adalah respek, penghormatan pada kemuliaan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dan ini adalah penampakan gereja Bintaran, gereja tua pada zaman Belanda. Ada banyak yang masih bisa diceritakan tentang gereja ini. Di antaranya adalah tentang itu, stasi Jalan Salib. Itu mirip dengan yang di katedral karena dibuat, halo Nina, tuh bagus banget kan, atapnya itu dari beton, dan mimbar segala itu dulu sudah diganti yang lain. Lalu aku cari di gudang dan ternyata ketemu dan kita pasang lagi. Karena ini adalah barang yang sangat berharga.